Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelimpahan dan kenyamanan dalam hidup. Hari ini kita akan membahas resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas dua emiten, IRTX dan PSSI. Kita akan melihat dari sudut pandang value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandaliannya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan untuk tujuan memerintahkan beli atau jual ya. Kemudian juga hasil dari pembahasan kita ini bukan untuk bertujuan melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan emiten, tapi ini berdasarkan data yang kita dapatkan yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan data hasil ya. Baik, kita akan membahas yang pertama dulu, ini IRTX ya, atau Eratex Jaya Tbk ya. Dari namanya sudah jelas ini ada teksnya, berarti usahanya di bidang tekstil ya. Semula perusahaan ini bergerak di bidang pemintalan dan penenunan ya, produk jadi berupa benang dan kain katun. Lalu mereka juga masuk ke garment ya. Kemudian mereka juga berfokus pada pakaian jadi ya. Jadi di akhir-akhir mereka fokus pada pakaian jadi. Produk utama perusahaan adalah celana ya. Mulai dari celana jeans standar 5 saku sampai celana kain kasual dengan bahan variasi mulai dari denim sampai kain twill halus Italia ya. Baik, ya kita akan bahas RTX. Yang saya tahu bahwa saat ini memang untuk perusahaan di bidang tekstil ini agak sedikit berat ya persaingannya dengan dari luar negeri, karena mungkin ada hubungannya juga dengan dumping ya, dan juga harga bahan baku yang sangat mahal, dari luar untuk diolah lagi di sini ya. Baik, kita baru mendapatkan data di triwulan 2, di triwulan 1 kita belum sempat membahasnya, sehingga data yang kita dapatkan ini baru di triwulan 1. Yang pertama, bahwa keuntungan perusahaan ini Rp13, hampir 14 ya. Kita anggap saja Rp14. Nilai perusahaannya ini 300-an. Berarti keuntungan perusahaan ini 4% ya. 4% berarti masih kategorinya belum terlalu besar ya. Sedangkan harganya ini baru 171. Dari yang kita dapat berarti perusahaan ini diskonnya dari segi nilai perusahaannya, diskonnya ini 47%. Berarti kalau dari harga sekarang menuju ke nilai buku wajarnya ya, maka itu hampir 100% ya. 47 berarti 94% kalau dia menuju ke nilai wajarnya. Namun dari segi maksimal beli kita ya, ini di harga 140 maksimal belinya. Berarti untuk di harga sekarang ini valuasinya sudah mahal ya, sekitar 22%. Berarti di sini ada sedikit anomali sedikit ya. Dari segi book value masih murah, tetapi dari segi keuntungan ini, dari segi IPS ini mahal. Berarti dapat kita ambil bukan kesimpulannya, tapi kita ambil sebuah hipotesa bahwa apabila perusahaan itu untung tapi untungnya kecil, maka bisa saja yang terjadi adalah perusahaannya dari segi book value ya, dari segi book value-nya rendah, murah, tetapi dari segi IPS-nya itu mahal. Kemudian kita cek lagi dari segi dividen. Ternyata untuk, kalau nanti salah silahkan dikoreksi ya, di tahun yang lalu itu mereka membagikan dividen itu hampir 25%.
dengan dividen yield 2%, tetapi di tahun ini mereka tidak membagikan dividen. Mungkin nanti bisa kita cek kenapa ya. Jadi tahun ini tanpa dividen ya, berarti sebagai investor kita belum, istilahnya belum friendly lah dengan investor ya. Baik, yang pertama berarti dari harga valuasi tadi mahal. Kalau menurut saya mahalnya di sini bukan karena perusahaannya untung besar, tapi karena untungnya memang agak kecil sehingga valuasinya terlihat mahal, padahal harganya masih murah ya. Cuma terlihat mahal karena apa? Karena memang keuntungannya yang kecil tadi ya. Terus berikutnya dari segi free cash flow ini aman saja, karena free cash flow-nya ini 12%. Berarti untuk ketahanan yang pertama ini aman ya. Dari segi aset lancar juga di sini aman juga. Aset lancarnya mampu menutupi hutang ya 132%, tetapi hutang berbunganya ini 147%. Berarti sudah ada leverage ya, lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya, setengah kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya nih hutangnya ya. Kalau memang yang kita khawatirkan untuk perusahaan yang berhutang besar yang lebih ini ya, lebih dari ekuitasnya, yang kita khawatirkan nanti adalah kalau terjadi hal yang mendadak, bisa saja itu akan memberatkan perusahaan. Kemudian tanggungannya juga ini hampir dua kali lipat. Jadi dari segi ketahanan perusahaan ini yang perlu kita concern nanti ya. Selanjutnya sahamnya juga semuanya ini, kalau tidak ya kita anggap saja semuanya ini bisa diperjualbelikan ya di Bursa Efek Indonesia sahamnya, dan asing tidak ada masuk di sini, sangat kecil ya. Tetapi bahwa saham ini hanya di masyarakat hanya kecil sekali di masyarakat ya, 7,5%. Ini sudah mencukupi ya, 7,5% ini mencukupi, tetapi pas-pasan. Dikhawatirkan ini kalau kurang nanti malah bisa menjadi ada notasi khusus ya. Baik, nah dari semua data ini kita akan ambil keputusan sementara bahwa untuk perusahaan ini ya, kita besarkan saja dulu hurufnya ya, kita besarkan dulu supaya lebih mudah. Untuk perusahaan ini ya, karena hutangnya karena keuntungannya tadi kecil, sehingga harga yang murah pun terlihat menjadi valuasinya mahal ya. Otomatis di sini IPS-nya harus membaik. Yang pertama menunggu IPS, yang kedua ini ketahanannya dalam artian gini aja, dalam artian bahwa kita tulis saja ya, IPS, CR dan CR bagus saja, DER dan HTB ya, ini yang perlu membaik. Untuk non warkat sudah memenuhi, tidak masalah, cuma harus hati-hati saja. Jadi yang perlu concern yang diperbaiki oleh perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama tadi adalah perusahaan harus meningkatkan keuntungan ya, karena dari IPS ini membuat harga yang murah terlihat menjadi mahal. Kemudian dari segi hutang juga ini harus dikejar supaya terjadi pengurangan. Baik, kalau menurut saya berarti kita belum bisa untuk masuk di sini, apalagi sekarang masih ini istilahnya sentimen di sektor garment atau di sektor kain perkainan ini memang lagi agak susah ya, agak sulit ya.
Yang kedua, PSSI. Jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, kita akan lanjut yang kedua ini PSSI ya, IMC Pelita Logistik. Ini perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut ya. Khususnya atau lebih utamanya lebih ke batu bara ya. Angkutan laut, angkutan batu bara. Mereka juga menyediakan kapalnya dan berarti layanan penyediaan kapalnya dan usaha pelayaran penundaan di laut juga ya. Sama dengan IRTX tadi, data yang saya dapatkan juga baru di triwulan 1 ya. Di triwulan 2 hanya ada satu data ya, bahwa perusahaan ini untungnya Rp61 dan nilai bukunya 490. Jadi keuntungan bersih perusahaan ini adalah 12%. Berarti ini kategori kita sudah kategori bagus ya, di atas 10% itu saya mengkategorikan bagus. Mungkin Anda punya kriteria yang berbeda, mungkin Anda membuat kriterianya 20%, silahkan juga ya. Saya masih mengkategorikan yang moderat saja di 10%. Harga sekarang ini 420, berarti di sini ya kalau dibandingkan dengan book value-nya di harga sekarang berarti ada diskon 14%. Berarti dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu sekitar 28% ya. Bisa dikejar 28%. Selanjutnya dari segi maksimal beli ini di 612, berarti sekarang ini ada diskon 31%. Berarti kalau menuju ke maksimal beli ini ada sekitar 60% ya. 60% yang bisa dikejar menuju ke maksimal beli ya. Baik, kita lanjut. Berarti perusahaan ini secara valuasi berarti valuasinya murah ya. Secara valuasi ini sangat murah ya. Kategorinya murah. Kemudian untuk di PR ya, perusahaan membagikan 41,38% atau sekitar 6%. Ini kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya masih di bawah 5 ya. Kalau kita setarakan dengan 30% ini masih di bawah 5. Tapi karena dia membagikan 41% dan nilainya 6%, berarti ini di PR-nya besar ya. Tetapi secara agregat ratanya ini masih sebenarnya di bawah ya. Jadi perusahaan ini kita simpulkan bahwa yang pertama dulu ya, valuasinya murah, dividennya termasuk besar ya. Berikutnya dari segi ketahanan perusahaan dimulai dari free cash flow 11%, tentu saja aman ya. Selanjutnya dari segi aset lancar 4,61 kali lipat, hutang berbunga dan tak berbunganya ini juga aman ya. Jadi perusahaan ini semua kategori masih termasuk bagus ya. Kemudian yang agak sedikit concernnya hanya bahwa semua sahamnya ini bisa diperjualbelikan ya, ada di bursa semuanya. Kemudian juga ini kita ada juga bahwa dari 100% saham yang ada di bursa ini 56%-nya itu adalah lokal, kemudian 43%-nya itu asing. Berarti dengan data yang seperti ini di perusahaan ini asing termasuk pergerakan asing di sini termasuk juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan karena asing di sini 43%. Cuma di sini tercatat adalah asing. Saya tidak melihat sampai ke dalam sekali. Cuma di sini ada asing 43%. Berarti pergerakan asing juga perlu diperhatikan. Ini kalau bandarmologi termasuk yang perlu memperhatikan juga ya. Baik, dari semua data yang kita dapat di sini bahwa perusahaan ini kalau menurut data yang kita dapatkan ya,
Ini kita kasih ini dulu, bahwa perusahaan ini adalah layak untuk kita investasi ya. Untuk PSSI ini secara data sekarang ya, oh data hari ini 444 ya, coba kita kasih 444, masih masuk kriteria juga ya, masih murah ya. Cuma setelah data hari ini ya, mereka harganya langsung naik tinggi tadi sekitar 5% ya, di 444. Di data awal sebelum harganya naik ini kan 420, itu dividennya sekitar 6%. Tetapi sekarang kalau kita lihat tadi di harga 444 masih di 571 ya. Jadi di triwulan 3 ini persen dividennya itu masih di 5,71 ya. Itu seperti data yang saya dapatkan ya. Saya menggunakan IPSTM ya, tidak menggunakan annualize. Pertama jadi simbolnya adalah layak invest. Kemudian dari data ini seperti biasa bahwa silahkan dilanjutkan mengecek GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini pernah bermasalah atau tidak ya, manajemennya pernah bermasalah atau tidak. Kalau memang manajemennya bermasalah, maka sebaiknya hindari perusahaan yang GCG-nya buruk ya. Demikian pembahasan kita. Sekali lagi silahkan cek GCG-nya untuk PSSI ya, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Baik, demikian pembahasan kita untuk saham PSSI dan IRTX ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.